Tidak semua jenis pekerjaan dapat diperjanjikan kontrak. Jangan-jangan perjanjian kontrak Anda batal demi hukum. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, ayo tekan tombol subscribe pada channel YouTube atau follow akun Hubungan Industrial di Instagram, Snack Video, dan TikTok. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan ke email di bawah ini. Pertanyaan tersebut saya akan jawab melalui tayangan video disertai dengan kasus yang sudah pernah diputus oleh pengadilan. Satu lagi, bagikan video ini ke teman-teman Anda agar kita dapat berbagi hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Dan simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Di kolom komentar TikTok Hubungan Industrial, banyak yang bertanya soal pekerja kontrak. Dari soal waktu di kontrak hingga uang kompensasi. Sehingga secara khusus saya akan mengulas tentang aturan hukumnya, perjanjian kerja waktu tertentu, atau secara luas dikenal kontrak. Pada dasarnya kontrak itu adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal-hal tertentu yang disetujui oleh para pihak yang membuatnya. Jadi kontrak itu harus dipahami sebagai perjanjian. Perjanjian dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan boleh dibuat secara lisan atau tertulis, yang dibagi menjadi dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang sering disebut sebagai pekerja tetap. Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat untuk jangka waktu tertentu atau untuk selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, di dalam perjanjiannya harus disebutkan masa berlakunya, semisal hanya untuk 6 bulan atau 12 bulan atau lebih. Sedangkan perjanjian kerja untuk selesainya suatu pekerjaan tertentu, di dalam perjanjiannya harus disebutkan, misalnya perjanjian kerja ini berlaku hanya untuk menyelesaikan pekerjaan membuat jembatan. Perjanjian kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu hanya boleh diadakan untuk 3 jenis pekerjaan, yaitu untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, paling lama 5 tahun, pekerjaan yang bersifat musiman, dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan. Pekerja boleh dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu jika pekerjaan yang dikerjakan dapat diperkirakan penyelesaiannya, seperti membangun gedung, jembatan, atau jalan, karena jenis, sifat, dan kegiatannya bersifat tidak tetap. Artinya jika pekerjaannya membangun gedung, jembatan, atau jalan telah selesai, maka pekerjaannya tersebut telah selesai juga, dan pekerjaan tersebut dapat diperkirakan waktu penyelesaiannya, semisal selesai dalam waktu setahun, 2 tahun, atau paling lama 3 tahun. Sebaliknya, berbeda dengan pekerjaan yang tidak dapat diperkirakan penyelesaian waktunya. Contoh pekerjaan yang memproduksi produk yang sama setiap tahun secara terus-menerus hingga bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Maka pekerjaan tersebut tidak boleh dikerjakan oleh pekerja yang diperjanjikan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Pekerjaan yang bersifat musiman boleh mempekerjakan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu, tetapi hanya untuk pekerjaan yang tergantung pada musim atau kondisi tertentu. Dan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan tambahan untuk memenuhi pesanan atau order. Misalnya, pekerjaan yang tergantung pada musim itu berhubungan dengan penggilingan padi, karena kegiatan menggiling padi hanya ada pada saat musim panen tiba, atau untuk pekerjaan tambahan yang didasarkan pada pesanan, semisal pengecatan dinding gedung, jembatan, atau separator jalan. Sedangkan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan, boleh diperjanjikan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Di antaranya perusahaan yang membuat produk baru, seperti yang awalnya memproduksi pakaian, kemudian berubah menjadi memproduksi elektronik. Boleh karena produknya baru, kegiatannya baru, dan masih dalam percobaan. Tetapi jika pekerjaannya ditempatkan pada bagian kerja yang merupakan bagian dalam produksi inti, dan jenis produknya sama dari tahun ke tahun, maka pekerja tersebut tidak boleh dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu juga boleh diadakan untuk pekerjaan tertentu yang waktu dan volume pekerjaannya berubah-ubah. Pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian. Pekerja yang diperjanjikan dengan perjanjian kerja harian, hari kerjanya hanya boleh kurang dari 21 hari dalam 1 bulan dan paling lama hanya untuk waktu 3 bulan.
Pekerja harian yang dipekerjakan lebih dari 21 hari dalam 1 bulan dan dilakukan selama lebih dari 3 bulan, status hubungan kerjanya berubah demi hukum menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Pekerja yang dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh disyaratkan masa percobaan, dan hak-haknya sama dengan pekerja yang diperjanjikan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yaitu berhak atas upah minimum, jam kerja yang sama, cuti-cuti, hingga jaminan sosial. Selain itu, apabila perjanjian kerja waktu tertentu telah berakhir jangka waktunya, baik akan diperpanjang lagi atau tidak diperpanjang, maka pengusaha wajib memberikan uang kompensasi. Yang tidak kalah penting, pengusaha yang mempekerjakan pekerjanya dengan perjanjian kerja waktu tertentu memiliki keharusan untuk mencatatkan perjanjiannya ke Dinas Tenaga Kerja setempat, paling lama 7 hari kerja sejak penandatanganan. Jika tidak atau terlambat dicatatkan, maka dapat berakibat perjanjian kerja waktu tertentunya batal demi hukum. Satu lagi, apabila pengusaha memberhentikan pekerja sebelum waktu perjanjian kerjanya berakhir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, yaitu diantaranya pekerja melakukan indisipliner setelah diberikan surat peringatan ketiga, melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak, atau mangkir selama 5 hari tanpa keterangan yang sah, maka perusahaan wajib membayar ganti rugi berupa upah sisa waktu yang belum dijalani. Kesimpulannya, pengusaha tidak boleh sembarangan mempekerjakan pekerjanya dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau secara luas disebut kontrak. Peristiwa ini pernah dialami oleh pekerja yang dipekerjakan sebagai staf gudang selama 10 tahun 4 bulan di Kota Padang, Sumatera Barat. Ia dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan diberhentikan dengan alasan telah habis masa kontraknya. Alhasil, meski harus bersusah payah, Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan status hubungan kerjanya menjadi pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Jika Anda suka dengan video ini, beri like dan share ke media sosial teman-teman Anda. Semoga kita diberi kesehatan dan panjang umur agar dapat berjumpa lagi pada video berikutnya. Akhir kata, semoga bermanfaat.